Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم في آيات السورة قولوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid dan tempat yang insya Allah mubarakah. Dan juga salawat serta salam kepada baginda besar baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjamaah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita duduk bersama di sini, yaitu dalam rangka menambah ilmu. Insya Allah duduknya bermanfaat. Insya Allah duduknya tidak sia-sia. Seperti yang telah Ustaz kutip dalam sebuah ayat pertama tadi, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang mana artinya kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Rabbani itu apa? Bertakwa, bagaimanapun kondisinya tetap bertakwa. Jangan karena dalam kondisi kepepet takwanya dihilangkan. Tuh lagi nggak punya duit, ada lemari kebuka nganggur, kebetulan ada kan lagi kepepet, lu belum makan nih, misalkan, akhirnya ya barangkali 1.000 rupiah aja buat beli ada 2.000 buat beli roti misalkan. Karena nggak ada yang melihat, akhirnya namanya juga bukan di sini, di sana. Insya Allah tidak ada. Jadi kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Konteks bertakwa di sini luas, bukan hanya dalam suatu keadaan. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kalian ajari, yaitu berupa kitab. Kitab di sini apa? Al-Quran. Bentuk Al-Quran bukan hanya Al-Quran yang biasa kita pegang. Apapun yang itu berkaitan dengan Al-Quran. Bima kuntum tu'allimun, dengan apa yang kau ajari. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga dengan apa yang kau pelajari. Yang kita pelajari adalah salah satu kitab suci, ataupun terjemahnya, ataupun artinya, ataupun ilmunya. Maka bagi siapapun yang mengajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran, hendaklah bertakwa kepada Allah. Semoga kita semua dari golongan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Amin, amin ya rabbal
Ya, kembali insya Allah pada kesempatan ini Ustadz akan mengangkat sebuah tema yang insya Allah juga penting, ya begitu penting untuk kita. Ya, Ustadz anggap ini adalah poin penting bagi penuntut ilmu manapun, bagi siapapun, seluruh kalangan pelajar, entah itu yang baru belajar ataupun yang sudah lama belajar. Dari sini Ustadz akan membahas yaitu kitab perujukan belajar ilmu syariah. Kitab apa? Kitab rujukan dalam belajar ilmu syariah. Saya yakin kalau Ustaz membahas ini kalian sudah banyak yang mengerti. Kenapa? Kalian pun di sini belajar di kitab, bukan hanya kitab saja, tapi kitab. Contoh, Ustaz tanyakan, dalam ilmu nahwu kalian belajar apa? Jurmiyah. Ada yang menyebutkan jurmiyah atau ajrumiyah karena pengarangnya adalah itu ajrum. Ya. Namanya disebut dengan ajrum. Tapi banyak kita yang menyebutkan jurmiyah atau ajrumiyah. Ya. Ya, nanti juga banyak ada beberapa karangan-karangan yang hampir namanya samar-samar terdengar. Ya. Ada jurmiyah, ada ajrumiyah, ada munawwarah, ya, ada munawwarah. Apa? Ada juga muraunah. Jadi nama-namanya hampir sama. Bukan munarah. Ya. Itu yang biasa ini. Baik lagi kenapa Ustaz bahas ini, karena hal ini adalah suatu hal penting, ya, khususnya bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam setiap menuntut ilmu ada tahap-tahap belajarnya, ada tahap-tahap pembelajarannya. Pertama, ya, kalau kita belajar namanya ada level pertama apa? Level Mubtadi atau beginner kalau nggak salah. Mubtadi, setelah mubtadi apa? Mubtadi adalah tingkat level pemula. Kemudian di level tingkat selanjutnya ada mutawasid. Mutawasid atau banyak yang menyebut wusta. Mutawasid itu apa? Setelah pemula, pertengahan, level selanjutnya setelah pemula atau tingkat lanjut. Setelah itu ada level terakhir atau level ketiga apa? Mubtadi, mutawasid, mutaakhir. Orang-orang yang sudah di level akhir. Ya. Artinya mutaakhir yang sudah selesai, yang levelnya sudah selesai sudah levelnya. Ya, bukan dalam arti sudah selesai belajarnya, tapi tetap melanjutkan. Itu pun berlaku dalam setiap disiplin ilmu atau fan. Ya, kita sebutnya fan. Apa fan? Fan itu diambil dari kata funun. Apa? Disiplin ilmu. Fan atau ya, disiplin ilmu. Ya. Langsung saja, karena saya tidak akan berlama-lama, ya, dalam mukadimah pembukaan. Ya. Pertama, hal yang wajib dilakukan atau dijalani oleh seorang penuntut ilmu itu apa? Menguasai kitab suci Al-Quran. Akan tetapi orang yang dapat menguasai Al-Quran adalah mereka orang-orang yang
diistimewakan oleh Allah. Ya, diistimewakan oleh Allah. Ya, maka jadilah orang-orang yang istimewa. Semoga kita semuanya termasuk dari orang-orang yang istimewa oleh Allah. Jadi jalan pertama untuk menguasai ilmu-ilmu syariah yaitu apa? Menguasai kitab suci. Kalian boleh mempelajari kitab suci tersebut. Ya, belajar di sini luas ya bahasannya ya. Atau kita anggap saja menghafal, yaitu menghafal Al-Quran. Bagi sebagian orang menganggap sudah cukup apabila sudah hafal Al-Quran. Ya, sudah cukup dengan menghafal Al-Quran. Padahal belum. Padahal Al-Quran itu sendiri adalah modal untuk memahami, menjalani, ya, memahami ilmu-ilmu syariah lainnya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sebuah fondasi. Kalau sudah kuat dengan hafal Al-Qurannya baru menjalani. Ya. Tapi kita belajar sejalan saja, beriringan, sambil menghafal, sambil juga belajar. Kenapa? Karena nunggu hafal Al-Quran yang begitu ya tebalnya, maka akan memerlukan waktu yang lama. Jadi banyak yang menganggap kalau sudah hafal Al-Quran sudah cukup. Padahal kalau sudah hafal Al-Quran, maka ilmu-ilmu disiplin-disiplin lain sudah menunggu. Maka dimulai dengan Al-Quran. Ya, berbicara dengan Al-Quran tak lepas juga dengan disiplin ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang kita bahas di sini ada sebuah disiplin ilmu yang memang sangat dianjurkan dalam ilmu tajwid. Yaitu biasanya disebut kita di sini apa? Kitab Tuhfatul Atfal. Ya, kitab Tuhfatul Atfal. Ini adalah salah satu disiplin dalam ilmu tajwid. Ternyata Tuhfatul Atfal di sini adalah bagi yang pemula sekali. Maka harus wajib mempelajari kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal dari siapa pengarangnya? Gimana nazarnya gimana? Yaqulu Qurani, ya. Rahmatul Muhuri. Imam Al-Jamzuri. Salah satu pengarang apa? Kitab Tuhfatul Atfal. Setelah Tuhfatul Atfal ada lagi apa? Tuhfah Al-Jazari. Setelah Tuhfatul Atfal ada Tuhfah Al-Jazari. Dikarang oleh Imam Al-Jazari. Biasanya pengarang-pengarang tersebut menamakan karangannya dengan nama sendirinya, nama masing-masing. Ya, Qulurohi Rahmatil. Kalau pengarang kitab Alfiyah gimana? Nazamnya? Qala Muhammadun ya, betul. Jadi disebutkan dalam nazamnya, dalam lafaznya sendiri disebutkan namanya Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki. Tidak semua yang bernama namanya Muhammad karangannya adalah Alfiyah. Di sini yang namanya Muhammad siapa? Muhammad Fauzan. Tapi di sini disebutkan Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki. Jadi Muhammad nisbahnya ke Ibnu Malik, sang pengarang kitab Alfiyah. Jadi tidak semua namanya Muhammad pasti karangannya ada kitab Alfiyah. Makanya biasanya disebutkan entah dari nama kitab tersebut atau di dalam nazar. Kita alhamdulillah sudah banyak yang hafal ya kitab Alfiyah. Selanjutnya setelah ilmu tajwid, ya sebenarnya membahas ilmu tajwid itu begitu dalam ya, karena tidak cukup dengan hanya tajwid.
Biasanya orang-orang yang telah hafal Al-Quran dia melanjut ke menguasai qiraat. Ya. Ada kenalan Ustaz banyak ya, yang sudah belajar qiraat, entah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, sughra maupun kubra ya. Banyak yang menguasainya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Kemudian ada yang masih berkenaan dengan ilmu Al-Quran yaitu ilmu tafsir. Sebenarnya kalau membahas ilmu tafsir ini begitu sangat luas ya cakupan ilmu tafsir. Kitab tafsir aja, kitab tafsir apa saja yang biasanya kalian sudah ketahui? Kitab tafsir aja lain. Apa lagi? Tafsir Al-Munir. Ada kalau karangan orang Indonesia asli tafsir apa? Tafsir Al-Munir milik Profesor Dr. Quraisy Muhammad Quraisy Shihab. Ya, ada tafsir lain ya. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Imam At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baitawi, tafsir dan lain sebagainya ya. Sangat banyak sekali kitab-kitab tafsir ya. Biasanya yang menguasai ini adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk menguasai disiplin ilmu tafsir ya. Salah satu beberapa kitab yang membahas tentang ilmu tafsir yang paling terkenal adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran milik Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, seorang yang menguasai banyak ilmu ya. Itu masih pembahasan dalam ilmu tafsir. Ya, banyak lagi ya kalau kita bahas ilmu tafsir. Ya. Nah, ada yang jatuh ya, yang cicak jatuh. Kalau ada poin-poin penting yang kalian ingin catat ya misalkan silahkan ya. Mungkin ada beberapa poin penting. Kemudian dalam ilmu hadis ya. Ilmu hadis yang kalian sudah pelajari di sini apa? Ya, Bulughul Maram, Shalal hadis ya. Akan tetapi dari segi level ya, level pemula, kemudian mubtadi, mutawasid ya. Ada pertama Manzumah Al-Baiquniyah, Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi nazam ini dikhususkan untuk para mubtadi pemula, Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, penjelasan ilmu-ilmu hadis dengan apa? Model nazam. Apa Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Setelah Al-Manzumah Al-Baiquniyah dilanjutkan dengan Nuzhatun Nazar. Apa? Nuzhatun Nazar Syarhu Nukhbatil Fikr. Nah, ini biasanya ya banyak yang belajar. Alhamdulillah Ustaz dulu pernah belajar Nuzhatun Nazar. Masih karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalian tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah menulis Fathul Bari. Fathul Bari pernah dengar ya? Enggak. Fathul Bari dari penjelas daripada Sahih Bukhari. Seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis-hadis, semua hadis yang ada di Fathul Bari ada di Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari di dalam ilmu hadis. Kemudian ada Muqaddimah Ibnu Shalah dalam disiplin ilmu hadis. Ada juga Fathul Mughith ya, masih mutawasid Fathul Mughith. Kemudian terakhir Muqaddimah Ibnu Shalah dikarang oleh Ibnu Shalah sendiri. Muqaddimah Ibnu Shalah. Biasanya yang Ibnu Mahdi ini level akhir bagi dalam ilmu hadis. Kemudian tak lupa dalam ilmu hadis sendiri ada yang disebut dengan matan. Apa? Matan. Kalau biasa kita sering dengar ada namanya kutubus
sitah. Apa artinya kutubus sitah? Matan ilmu hadis yang ada berapa? 6. Apa saja itu? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, apa lagi? Abu Dawud, ya, punya yang jumlahnya 6. Ya. Pertama ada Fathul Bari. Tadi yang telah disebutkan tadi yang sudah saya sebutkan Fathul Bari, ya. Kitab Fathul Bari ini adalah penjelasan bagi apa? Kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada Sahih Muslim. Sahih Muslim ini karena belum diterangkan maka belum jelas, ya, makanya diterangkan, dijelaskan oleh salah satu imam yang paling kita kenal, Imam Nawawi. Jadi Sahih Muslim ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian Sunan Abu Dawud, ya, masih dalam ilmu hadis, dijelaskan oleh, ya, dalam sebuah kitab namanya Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud. Kemudian Sunan Tirmizi, nama kitab penjelasnya Tuhfatul Ahwazi, Syarhu Sunan Tirmizi. Ya, kalau kalian sudah punya kitab-kitab di rumah, kalian pajang di rumah. Pajang di mana? Di ruang tamu. Kalau ada yang bertamu pasti langsung ya. Tapi kuasai juga ilmunya, ya. Jangan hanya tujuannya. Ya. Nah, itu adalah ilmu. Kemudian ada dalam fan ilmu syar'i yang berkaitan dengan akidah. Akidah kalau biasanya kita belajar apa? Aqidatul awam. Itu bagi para pemula dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya ada Al-Qaridah Al-Bahiyah, karangan Imam Dardir. Saya sering ziarah makamnya dulu dekat Alhamdulillah. Imam Dardir pasti sudah kenal. Al-Qaridah Al-Bahiyah syarah Imam Dardir. Kemudian ada setelah itu ada Jauharatut Tauhid. Jauharatut Tauhid dikarang oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Baijuri. Apa Imam Al-Baijuri? Sudah dengar, ya? Biasanya Hasyiatul Baijuri ala Fathul Qorib. Pernah dengar? Biasanya di sampulnya itu ditulis Fathul Qorib Syarhul Imam Al-Baijuri. Imam Al-Baijuri ini banyak menjelaskan kitab-kitab dalam ilmu fikih, ya, salah satunya. Ya, kemudian ada akidah Tahawiyah. Ya. Ada level terakhir akidah As-Sanusiyah. Itu level untuk menguasai dalam ilmu akidah di level terakhir. Akidah As-Sanusiyah. Ada Sanusiyah Sughra, ada Sanusiyah Kubra. Itu dalam ilmu akidah. Kemudian selanjutnya ada dalam ilmu usul. Ada ilmu usul fikih yang biasa kita pelajari untuk tingkat pemula apa? Kitab Waraqat, yaitu kitab Al-Waraqat, dikarang oleh Imam Al-Mahalli dalam fan ilmu usul fikih. Nah, setelah Waraqat ada lagi Waraqatul Usul. Di atasnya ada Wayatul Usul Syarhu Lubbil Usul, ya, dikarang oleh Imam Zakaria Al-Ansari, ini ulama ternama. Kemudian ada Nihayatus Sul. Ya, Nihayatus Sul ini banyak dipelajari oleh orang-orang di luar. Nihayatus Sul dalam ilmu usul. Kemudian terakhir ada Jam'ul Jawami, dikarang oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya, kalau bisa dikatakan ini adalah ilmu usul fiqh yang paling susah, paling sulit
Ya. Kemudian dalam ilmu fikih, khususnya fikih Syafi'i, pertama ada ya kalau bisa kita sebut yaitu matan Abu Syuja, matan Abu Syuja yang biasa kita baca apa? Fathul Qorib. Fathul Qorib itu aslinya adalah matan Abu Syuja. Kalau Fathul Qorib itu adalah yang sudah dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan namanya Fathul Qorib. Matannya aslinya adalah matan Abu Syuja. Setelah itu ada Al-Iqna fi Dhilli Alfaz Abi Syuja, masih penjelas bagi matan Abu Syuja. Ada I'anatul Talibin ya masih sama ya. Itu bukunya berjilid-jilid, kitabnya berjilid-jilid sampai 20 jilid ya. I'anatul Talibin. Kemudian terakhir ada Minhajut Talibin. Ya. Kalau di pondok-pondok salaf ini level paling tinggi Minhajut Talibin. Minhajut Talibin dijelaskan oleh tiga kitab. Ada Muhnil Muhtad, ada Tuhfatul Muhtad, ada Nihayatul Muhtad. Ya, ini untuk fikih Syafi'i. Biasanya yang belajar fikih Syafi'i ini adalah orang-orang yang berasal dari Malaysia, orang-orang yang berasal dari Yaman. Kalau kalian ketemu orang Yaman, nanya sama orang Yaman itu biasanya paham tentang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih Syafi'inya sudah menguasai, sudah tentang. Kemudian dalam ilmu tarikh, apa itu tarikh? Sejarah. Ya, biasa sebut kita tarikh Islam. Tarikh Islam yang paling mudah itu adalah Qurratul Uyun, Qurratul Ain. Qurratul Ain dalam tarikh Islam. Ya, terus setelah itu ada kitabnya Muqaddimah milik Ibnu Hisham. Ya, alhamdulillah sudah menjadi alumni. Itu Sirah Nabawiyah milik Ibnu Hisham, itu rujukan banyak orang. Juga ada Al-Bidayah wa Nihayah, ada sejarah-sejarah para pemimpin, juga sejarah-sejarah para nabi. Itu bukunya kurang lebih 13 jilid ya. Sebentar saja, tidak lama. Kemudian ada ilmu lughah. Apa ilmu lughah? Tadi kita sudah bahas untuk level tingkat pemula apa? Jurmiyah. Nah, setelah jurmiyah itu apa? Ada Syarhul Qatrin Nada. Apa? Syarhul Qatrin Nada dikarang oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini banyak pengarang kitab ya. Ya. Sebelum alumni dia sudah mengalami. Kemudian ada Syarhu Syudzurul Dzahab. Baru setelah itu ada Syarhu Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Itu ternyata Alfiyahnya milik Ibnu Malik ini banyak yang menjelaskan. Ada Ibnu Aqil, ada Imam Ashmuni, ya karena apa? Karena matanya bagus, jadi banyak yang menjelaskan. Ya, walaupun agak begitu sulit, ya sudah dipakai, makanya dijelaskan. Kemudian terakhir ada Mughnil Labib. Ya. Mughnil Labib adalah kitab yang membahas tentang disiplin ilmu nahwu, tapi menjelaskannya di antara dua perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau kita kenal ilmu nahwu, yang kita pelajari ilmu nahwu adalah ilmu nahwu yang sudah diakui oleh orang-orang Kufah. Berbeda dengan ilmu nahwu yang dipelajari oleh orang-orang Basrah. Jadi ada dua perbedaan antara orang Kufah dengan orang Basrah. Yang kita pelajari adalah orang-orang Kufah. Ya. Jadi ada sebuah kitab namanya Mughnil Labib, itu tebal, satu buku tapi itu
tebal itu menjelaskan perbedaan disiplin ilmu nahwu antara penduduk Kufah dengan penduduk Basrah. Tapi kita mengambil penduduk Kufah. Kalau kita mau pelajari mendalam ilmu nahwu, mau rela untuk pusing-pusing, ya ini kok bagi orang Basrah artinya seperti ini, tapi di orang Kufah seperti ini, maka belajar kita muni lagi. Kemudian selanjutnya ilmu mantik, ya. Saya pernah ajarkan untuk kelas 12 tahun lalu, yaitu pelajaran ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang logika, cara berpikir, yaitu bagaimana menghindari khususnya cara berpikir yang salah. Jadi bagaimana kalau kita berpikir itu benar terus, walaupun kita juga pasti melakukan kesalahan. Jadi untuk menghindari cara berpikir yang salah, maka belajar ilmu mantik. Ya. Ilmu mantik bagi pemula adalah kitab As-Sulam. As-Sulam ini pengarangnya banyak yang samar-samar. Ada yang mengatakan As-Sulam milik Imam Munawwarah, ada Imam Murawunah. Sama tadi apa Ajrumiyah, ada Ajrumi atau Jurmiyah. Ya. Kemudian selanjutnya ada Tahafutul Falasifah. Ya. Kalau sudah menguasai ilmu mantik, maka bisa berdebat dengan orang-orang ateis, orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang apa? Ya. Pokoknya kalau sudah menguasai ilmu kalam, kalian sudah bisa berbicara, ngobrol dengan orang-orang tersebut, ya, karena sudah mengetahui bagaimana cara berpikir yang benar. Apalagi sudah menguasai ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf yang sudah biasa kita dengar adalah kitab Al-Hikam, dikarang oleh Imam siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam. Alhamdulillah kita punya satu orang di sini, ya, pengarang Al-Hikam. Alhamdulillah kita sudah punya. Setelah Al-Hikam ada Risalah Qusyairiyah dan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin banyak dibahas. Kemudian level terakhir ada kitab Ihya Ulumuddin. Ini kalau sudah sampai Ihya Ulumuddin berarti sudah menjadi wali. Sudah bisa jadi wali. Kalau wali itu kerjaannya apa? Bisa jalan di atas air. Kalau dicari orangnya berarti sedang pergi ke bisa terbang. Ya, sudah menjadi wali Allah. Maksudnya di sini adalah sudah menguasai disiplin ilmu syar'iyyah. Semoga kita dapat mengambil manfaat, ya, dengan apa yang sudah kita bahas di sini. Kurang lebih agar apa? Agar kita dapat menguasai disiplin ilmu syariat secara matang. Entah itu untuk kebutuhan kita, keperluan kita, ataupun untuk kebutuhan di luar sana. Siapa tahu ada yang dipanggil untuk menjadi apa? Pengisi materi. Misalkan siapa? Ustaz ada siapa di sini? Ya, Ustaz Rifai dipanggil ke pelosok apa? Ibu kota baru, IKN di Kalimantan, dipanggil ke ibu kota sana untuk isi materi. Ya, isi materi. Makanya keilmuannya harus sudah matang. Ketika sudah jadi alumni sudah siap. Ya, itulah yang kita sama-sama harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.